Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali hari ini kita mengadakan ibadah secara daring atau melalui media internet dikarenakan ada pemberlakuan PPKM darurat di mana rumah ibadah termasuk gereja untuk sementara tidak mengadakan ibadah tatap muka. Ya, saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah bersama dengan keluarga saat ini sudah memuji, menyembah Tuhan, dan saatnya kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan kami datang ke hadirat-Mu di hari Minggu ini, di mana kami memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan, walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Kami tidak bisa beribadah di gereja. Kami belum bisa beribadah secara onsite atau bertatap muka. Tetapi biarlah ibadah yang kami adakan bersama dengan keluarga kami dalam mezbah keluarga ini tidak mengurangi makna ibadah kami kepada Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan, supaya hadirat-Mu melawat setiap kami. Bahkan saat ini juga kami percaya Tuhan akan jamahan Tuhan. Dan saatnya kami juga akan mendengarkan sabda firman-Mu. Mari Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan bagi kami, mendapatkan rema yang dari Tuhan, dan jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, dan biarlah Roh Kudus yang mengurapi dan menuntun kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya ambilkan dari Matius 5 ayat yang ke-20. Matius 5 ayat yang ke-20, saya akan bacakan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi bicara tentang hidup keagamaan, sesungguhnya lebih dari sekedar ibadah di dalam gereja. Hidup keagamaan bisa diartikan adalah cara hidup kita. Jadi berdasarkan kebenaran yang kita pegang. Ada begitu banyak orang beribadah di gereja dalam kondisi yang semuanya baik. Semua terlihat sungguh-sungguh. Semua terlihat seperti tanda kutip kayak malaikat semuanya. Orang baik semua. Tetapi bagaimana ketika kita sudah di luar gedung gereja? Bagaimana ketika kita bersama dengan keluarga? Bagaimana ketika kita ada di tengah-tengah masyarakat? Apakah kita juga masih sama seperti pada waktu kita beribadah di gereja? Jadi hidup keagamaan adalah lebih kepada implementasi atau penerapan lebih tepatnya. Ya, penerapan dari kebenaran yang kita terima. Jadi kalau dikatakan hidup keagamaanmu tidak lebih benar, berarti ini bicara tentang kebenaran, bukan lebih baik saja loh. Ya, orang bisa lebih baik, orang dikatakan orang Farisi, ahli Taurat, mereka ibadahnya luar biasa, tertib sekali. Nah, yang membedakan apa dengan kita orang-orang Kristen, orang-orang percaya? Sama-sama beribadah, tapi membedakan apa? Kalau kita perhatikan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, seringkali mereka dalam ibadahnya itu lebih penekanannya adalah melaksanakan perintah, hukum, aturan-aturan. Tetapi Tuhan Yesus ingin menegaskan bahwa hidup keagamaan kita harusnya lebih benar. Dalam arti bukan sekedar kita melakukan kewajiban, tetapi kita melakukan semuanya karena hati yang mengasihi Tuhan. Kita beribadah karena kita mengasihi Tuhan. Kita beribadah bukan hanya karena kewajiban. Orang Kristen yang harus ibadah. Enggak sekedar itu. Lebih dari itu adalah bahwa kita mengasihi Tuhan. Bahwa kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Atas keselamatan yang Tuhan berikan. Sehingga kita akhirnya memberi waktu, memberi diri untuk beribadah kepadanya. Harusnya demikian.
Dasarnya adalah karena kita menghidupi kebenaran, bukan kewajiban saja. Ya, ada orang-orang karena kewajiban akhirnya di gereja, ya datang-datang aja. Artinya apa? Gak ada kerinduan. Nyanyi pujian ya sekadar asal buka mulut saja. Tapi nggak dari hati. Nah, itu yang tidak boleh. Kita harus melakukannya dengan segenap hati. Nah, kalau di gereja aja kadang-kadang masih ada yang maaf-maaf misalnya lip sync, ya mulutnya buka-buka tapi nggak ada suaranya. Nah, sekarang bagaimana dengan di rumah? Saya mau beritahu, jangan mengurangi makna ibadahmu kepada Tuhan. Sekalipun di rumah, harusnya tidak kurang serius. Ya, artinya tidak boleh mengurangi kesungguhan, kekusukan dalam kita beribadah. Ya, karena apa? Bicara kebenaran tidak bergantung kepada tempat, tidak bergantung kepada lingkungan, tidak bergantung kepada momen apa, ya. Tapi kebenaran itu melekat dalam diri kita. Artinya, dimanapun kita beribadah, termasuk di rumah, lakukan dengan benar, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan. Hari kemarin, tanggal 3 adalah 20 tahun Jesus for All Nations Ministry. Ya, pelayanan kita 21 tahun. Wah, malah 21 ya, sudah dewasa dong harusnya. Nah, kita percaya bahwa setiap apa yang kita sudah jalani hingga saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Dan kita percaya Tuhanlah yang memulai semuanya. Dan di dalam Tuhan, semuanya akan diselesaikan bagi kemuliaan Tuhan. Mari coba lihat firman Tuhan dalam Filipi 1 ayat yang ke-6. Saya bacakan. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Perhatikan, Ia Tuhan yang sudah memulai akan pelayanan ini. Ia akan meneruskannya. Ya, artinya apa? Tuhan yang memulai segala yang baik, termasuk dalam kehidupan kita masing-masing. Tuhan sudah memulai sesuatu yang baik. Dan percayalah, selama engkau dalam kebenaran, selama engkau dalam Tuhan, maka engkau akan mengalami banyak perkara terobosan yang terjadi dalam hidupmu, sehingga sampai kepada hari Kristus Yesus Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, jangan jadi lemah, jangan jadi ngelokro. Wah, sekarang nggak bisa ibadah di gereja. Jangan. Sekalipun dimanapun kita beribadah, ayo lakukan dengan sungguh. Ingat, Tuhan yang sudah memulai. Berbagai masalah, pergumulan, persoalan, suka duka dalam pelayanan kita sudah alami. Nah, Tuhan menolong sejauh ini. Kita percaya Tuhan akan terus menolong sampai akhir nanti. Ya, kenapa? Apa gunanya Tuhan menolong kalau hanya mentok sampai di sini? Saya percaya Tuhan tolong kita. Kita mengalami banyak perkara ajaib. Karena Tuhan punya maksud dan Tuhan ingin supaya kita menyelesaikan ini bersama dengan Tuhan. Ya, jadi bukan dengan kekuatan kita. Ingat, Ia Tuhan yang memulai segala yang baik. Dia akan meneruskannya. Coba lihat firman Tuhan dalam Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Filipi 2 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Perhatikan, Tuhan, ya, Allah lah yang mengerjakan. Ya, karena itu kalau kita mengizinkan untuk dipakai Tuhan, Allah akan mengerjakan di dalam kita menurut kemauan dan kerelaannya. Artinya menurut kehendaknya Tuhan. Jadi yang terjadi atas hidup kita itu menurut kehendak Tuhan. Bagi kita yang melayani Tuhan, lakukannya dengan sungguh-sungguh. Jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantah. Kok aku lagi? Kok gue lagi? Ya, lakukan dengan segenap hati sebagai rasa syukur dan rasa cinta kita kepada Tuhan. Nah, jadi jangan dengan berat hati. Ingat, Tuhanlah yang mengerjakan. Di balik semua yang kita lakukan,
perjuangan kita, mungkin pengorbanan kita dalam melayani Tuhan. Sesungguhnya ada Tuhan yang bekerja di dalam kita. Ada Tuhan yang sedang mengerjakan sesuatu melalui hidup kita. Karena itu jangan bermegah. Aku kok gak ada alasan untuk bermegah. Mari sebagai anak-anak Tuhan, engkau bisa melewati waktu demi waktu dalam hidupmu hingga saat ini. Bahkan di tengah pandemi kita tetap bisa eksis. Kita tetap bisa terus melangkah. Bisa mengalami banyak perkara ajaib bersama dengan Tuhan. Bukan karena hebatnya kita. Bukan karena kemampuan manusia. Tetapi Allah yang mengerjakannya. Jaga hati kita. Jaga hidup kita. Ya, jadi termasuk ketika kita beribadah. Jaga jangan sampai ya ada, dikatakan tadi apa? Jangan sampai ada noda. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak benar di hati kita. Ibadah kita pun kita lakukan sekali lagi dasarnya karena satu, mengasihi Tuhan. Dua, karena kita bersyukur atas apa yang Tuhan kerjakan. Dan sesungguhnya Tuhan berperkara secara ajaib dalam hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan. Apapun situasi dan kondisinya, lakukan segala sesuatu dengan dasar kita mengasihi Tuhan. Dengan dasar kita bersyukur atas anugerah Tuhan. Jadi Tuhan ingin supaya melalui hidup kita terpancar terangnya. Dikatakan apa? Supaya kita hidup tidak bercelah. Artinya supaya ucapan kita, tindakan kita, perbuatan kita itu menyatakan terang Tuhan. Ya, di tengah-tengah angkatan yang bengkok ini, mungkin di masa-masa ini ada begitu banyak orang-orang yang kadang-kadang boleh dibilang kebablasan. Ya, kalau tanda kutip istilahnya berusaha untuk cari kebenaran, tapi sesungguhnya tersesat juga karena pakai kekuatan sendiri. Kalau sudah melayani merasa, aku yang melayani, aku dari kebablasan. Sementara ada juga seorang gak mau peduli, sudahlah, gak usah pelayanan. Ya, saya mau bilang, sebetulnya pelayanan itu bukan hanya ditujukan untuk hamba-hamba Tuhan dalam pengertian pendeta, majelis, atau penginjil. Tapi kita semua dipanggil untuk kita menjadi terang, untuk melayani Tuhan dimanapun kita berada. Dengan cara yang berbeda tentunya. Ya, pelayanan tidak melulu hanya di gedung gereja. Nyatanya hari ini kita tidak sedang dalam gedung gereja. Ya, saudara, di rumah atau di mana saja bisa. Tapi yang terpenting sini hati kita. Ya, sekali lagi, Tuhan tuh melihat apa yang ada di dalam kita. Karena yang di dalam nanti akan terpancar keluar. Kalau hatinya benar, kalau motivasinya benar, maka yang dilakukan pasti benar. Ya, walaupun orang menganggapnya mungkin salah. Tidak peduli orang memandang salah apa yang kita lakukan. Selama kita ikuti pimpinan Tuhan. Selama kita mendengarkan petunjuk Tuhan dan melakukan seperti yang diminta Tuhan. Maka sesungguhnya kita sedang berjalan dalam kebenaran. Ingat, ya, hidup keagamaan kita harus lebih benar. Bukan lebih baik saja. Lebih benar daripada ahli Taurat, orang-orang Farisi. Padahal kalau kita pelajari kitab suci, kita akan menemukan kehidupan ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, itu kehidupan keagamanya luar biasa. Mereka tertib sekali, mereka disiplin sekali. Dalam hal pembacaan kitab suci, dalam hal beribadahnya, sembahyangnya, dalam hal berpuasa, dalam hal banyak hal. Dia lakukan dengan luar biasa, tertib sekali. Tetapi seringkali Tuhan Yesus masih mengecam mereka. Karena apa? Banyak di antaranya melakukannya hanya sebatas rutinitas. Sebatas supaya dipuji orang. Makanya ada orang-orang yang beribadah di tepi-tepi jalan. Sembahyang di perempatan-perempatan jalan. Di dekat pasar. Ya, Tuhan tegur hal itu. Ya, artinya apa? Tuhan mau tuh dari hati, gak perlu untuk cari pujian. Kita yang harus memuji Tuhan, bukan kita cari pujian dari orang. Ya, seringkali kan salah, kebalik-balik. Kita ingin dipuji orang, padahal seharusnya hidup kita pakai untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, saya sering sampaikan ya, kalau sudah dipuji orang karena pelayananmu, karena ibadahmu, karena apa yang kau lakukan yang baik,
Kembalikan kemuliaan bagi Tuhan. Jangan pernah curi kemuliaan. Ya, sekali lagi hanya Tuhan yang layak ditinggikan, hanya Tuhan yang layak dipermuliakan. Ya, kembali. Jadi Tuhan ingin supaya kita jadi terang. Ya, bulan yang lalu kita bicara tentang bangkit menjadi terang. Yesaya 60 itu ya. Terangmu sudah datang. Ya, jadi apa? Supaya hidup kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Hidup kita memancarkan terang Tuhan di tengah dunia yang gelap ini. Apalagi di waktu-waktu ini. Di tengah pandemi COVID-19. Ada begitu banyak orang hidup dalam ketakutan dan kekhawatiran. Bahkan beberapa saya mendengar, apakah ini sudah mau kiamat? Apakah ini sudah akhir zaman? Saya mau katakan, ya ini kita di akhir zaman. Apakah mau kiamat ya? Ya kita nggak tahu. Tetapi tanda-tanda zaman memang demikian. Tetapi yang terpenting bukan masalah kapan kiamatnya. Bukan masalah kapan Yesus datang. Tetapi yang terpenting adalah lakukan bagian kita. Lakukan tugas kita. Ya, jadi setiap kita punya tanggung jawab di hadapan Tuhan. Ya, kalau minggu kita beribadah itu bukan sekedar aku datang ikut nyanyi, dengar firman pulang. Sebetulnya itu seperti kita sedang menyerap sesuatu dari Tuhan. Nah, keluar dari tempat ibadah atau kalau sekarang di rumah ya, selesai beribadah, saatnya mempraktekkan apa yang kau dapat, apa yang kau dengar dari Tuhan melalui ibadah itu. Pesan Tuhan yang disampaikan hamba Tuhan itu apa? Saatnya dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jangan hanya di sini aja jadi pengetahuan. Ya, tetapi harus sampai ke dalam hati dan akhirnya terpancar keluar melalui tindakan kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita. Nah, kalau dikatakan hidup keagamaan harus lebih benar, ini sesungguhnya bukan hanya bicara pada waktu beribadah, tetapi lebih lagi yaitu bagaimana cara kita hidup sehari-hari di dalam kehidupan masyarakat kita. Ya, bagaimana kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan. Kalau hidup kita tidak berubah sama seperti sebelum kita bertobat, maka sia-sia kita. Ya, jadi artinya apa? Kita harus berubah. Jadi ketika orang dalam Tuhan, orang menyatakan ikut Tuhan, dia harus meninggalkan yang lama dan mulai hidup yang baru. Supaya hidup keagamaanmu lebih benar. Kenapa benar? Karena dasarnya dari hati yang benar, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang mau taat kepada Tuhan, ya, dengan takut akan Tuhan, dengan cinta kepada Tuhan. Itulah sesungguhnya yang menjadi dasar kita untuk kita beribadah, untuk kita beraktivitas dalam kehidupan kita. Lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan manusia, kata firman Tuhan. Karena itu saya mengajak kita, mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan sampai kita beralasan, ya sekarang pandemi nggak usah ibadah dulu, nggak apa-apa. Gereja nggak ngadain ibadah kok. Saya mau beritahu, gereja itu bukan bangunan. Kita gereja. Ibadah ada nggak? Ada, harus ada. Saya mendapati ada banyak orang yang akhirnya tidak beribadah dengan alasan yaitu pandemi. Saya mau bilang, jangan sampai pandemi membuat kita jauh dari Tuhan. Justru harus semakin giat, semakin hidup benar, ikut pimpinan Tuhan. Ya, karena Tuhan mau pakai setiap hidup kita. Tuhan mau pakai Bapak Ibu Saudara dimanapun kau berada saat ini. Mungkin kau berkata, aku bukan hamba Tuhan. Semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dulunya hamba dosa, sekarang hamba kebenaran. Artinya kau hamba Tuhan. Artinya apa? Engkau melayani Tuhan dimanapun. Di tempat kerjamu, di lingkungan masyarakatmu. Ketika kau melakukan segala sesuatu dengan engkau selalu mengingat Tuhan. Dasarmu adalah karena engkau mengasihi Tuhan. Sesungguhnya engkau adalah hamba-hamba Tuhan. Hamba kebenaran yang hidup dalam tuntunan Tuhan. Karena Tuhan nggak sekali lagi hanya menetapkan, hamba Tuhan itu mereka yang berdiri di belakang mimbar seperti saya saat ini. Saudara, justru ya, berita Injil ini banyak lebih cepat dibagikan oleh semua orang. Bukan hanya melalui hamba Tuhan, tapi melalui kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan perintah Tuhan. Ingat, Tuhan mau pakai setiap kita. Coba lihat satu firman Tuhan lagi. 2 Timotius 4 ayat yang kedua. Saya bacakan. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya.
Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Perhatikan, beritakan firman baik dan tidak baik waktunya. Sekarang mungkin gak baik waktunya untuk kita beribadah. Karena apa? Karena ada pandemi. Tetapi tetap beritakan firman. Saya pakai mimbar ini, saya pakai channel ini untuk tetap memberitakan ini. Firman Tuhan harus diberitakan. Baik dan tidak baik waktunya. Termasuk ibadah harus dilakukan. Mau di gereja, mau di rumah, mau di tempat kerja atau di mana saja engkau bisa lakukan. Ibadah itu sebetulnya gimana tuh? Kadang-kadang kita berpikir ibadah itu seperti gereja harus ada alat musiknya, dia memimpin pujian. No. Engkau bisa melakukannya di rumah. Engkau bisa memuji Tuhan, menyanyikan pujian bagi Tuhan bersama orang terkasih. Oh, enggak ada alat musik, gak masalah. Tapi yang penting hati ya memuji Tuhan, ya, berdoa, dengerin firman. Setelah itu mulai hidupi firman itu. Itulah ibadah. Dan tidak melulu aktivitas ibadah. Ibadah yang sesungguhnya itu adalah melingkupi mulai dari aktivitas ibadah sampai dalam pelaksanaan atau dikatakan internalisasi atau penerapan dari apa yang kita dengar, apa yang kita dapat dari firman Tuhan dan dilakukan dalam kehidupan nyata. Itulah ibadah kita. Jadi ibadah tidak hanya hari Minggu seminggu sekali, enggak. Itu adalah prosesi ibadah. Tetapi ibadah secara umum lebih luas lagi adalah dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kita mempraktekkan atau melakukan apa yang dikatakan firman Tuhan. Melakukan apa yang kita dapat yang dari Tuhan ketika kita sedang beribadah dalam pengertian kebaktian. Ya, baik sekarang ada kita mengenal, kalau di Jevan ada misbah keluarga ya. Ya, ibadah misbah keluarga, ibadah bersama dengan keluarga. Jadi pengertian ibadah secara umum adalah seluruh kehidupan kita ini adalah ibadah. Apa yang kita lakukan itu makanya lakukan dengan segenap hati. Ya, melakukan apa yang dikatakan firman. Tetapi memang ada waktu sendiri, waktu khusus. Nah, ibadah secara internal kita dengan Tuhan. Ya, pujian, penyembahan, ya, hubungan pribadi yang terus dibangun dengan Tuhan. Itu ibadah. Tetapi sekali lagi tidak hanya sampai di situ. Ada begitu banyak orang-orang percaya, orang Kristen beribadahnya sungguh-sungguh. Tapi begitu selesai beribadah dalam pengertian ibadah yang khusus ini, sampai di luar sudah berbeda. Tadinya memuji-muji Tuhan, mengucap syukur. Begitu selesai ibadah rutinnya, mulai memaki-maki orang, marah-marah, mulai nggak bisa mengontrol diri. Artinya apa? Sia-sia ibadah kita. Kenapa? Karena sekali lagi, ibadah internal itu kita dengan Tuhan secara pribadi. Itu harus dilakukan, dinyatakan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ya, artinya seluruh hidup kita sesungguhnya ibadah kita kepada Tuhan. Ya, kalau enggak sia-sia dong. Wah, di gereja waktu ibadah sungguh-sungguh sampai nangis-nangis. Sukacitanya juga luar biasa kalau muji Tuhan. Tapi keluar dari situ, hidupnya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka sia-sia ibadahnya. Saya mengajak kita, ayo lakukan apa yang dikatakan Tuhan. Apa yang saudara dapat ketika beribadah secara khusus, ya, kebaktian dalam pengertian sederhananya supaya kita bisa menangkap maksudnya, ya, atau mesbah keluarga, atau waktu bisa di gereja, ibadah di gereja. Penerapannya ketika engkau keluar dari tempat itu, ya, bagaimana hidupmu, apakah sesuai dengan apa yang kau aminkan ketika dalam gereja, yang kau aminkan ketika sedang sembahyang, ketika sedang mesbah keluarga. Kalau tindakan berbeda, berarti ada yang salah, dan itu suatu kesia-siaan. Tuhan ingin kita jadi pelaku firman. Nggak hanya ngerti saja. Bukan hanya kita nangkep. Tapi saatnya kita berbagi. Ya, kita dah terima firman. Beritakan firman yang kita terima. Kita dapat kebenaran. Sampaikan kebenaran. Melalui ucapan kita. Melalui perilaku dan tindakan kita. Supaya dengan itu Tuhan dipermuliakan. Ya, hari ini sekali lagi saya mengucapkan selamat ulang tahun GKI Yesus bagi segala bangsa. Jesus for All Nation Ministry yang ke-21 tahun. Saya berharap kita semua di usia yang ke-21 lebih bersemangat lagi. Nah, lebih sungguh lagi meresponi panggilan Tuhan. Ingat, saudara dipanggil dengan maksud dan tujuan mulia.
Jadi bukan hanya sekedar asing penting urip. Enggak, Tuhan punya maksud melalui hidup kita. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Ingat, setiap kita dikatakan seperti bintang-bintang di dunia. Artinya kita memancarkan terang. Supaya dunia yang gelap ini mendapatkan terang yang dari Tuhan melalui setiap hidup kita. Sehingga kasih Tuhan sampai kepada mereka. Keselamatan dari Tuhan sampai kepada mereka. Mari jemaat dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada. Juga setiap pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Saya mengajak kita semua, ayo lebih sungguh lagi. Di tengah pandemi ini, di mana ibadah memang tidak bisa dilakukan di gedung gereja karena alasan supaya mencegah penularan COVID-19 yang semakin mengerikan ini. Tetapi percaya bahwa dimanapun kau beribadah, ketika kau melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan cinta dan syukur kepada Tuhan, maka tidak mengurangi makna ibadahmu di hadapan Tuhan. Dan lebih daripada itu, jangan cukup hanya pas beribadah dalam pengertian secara agama, secara internal, tetapi bagaimana menerapkan, melakukan apa yang kau dapat dalam ibadah itu, dalam kehidupan sehari-hari. Mari jadi terang, jadi berkat, supaya melalui kita, nama Tuhan dipermuliakan. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami terima pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, oleh pimpinan Roh Kudus kami akan dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Kami tahu Tuhan, Engkau sedang melakukan segala sesuatu yang baik. Engkau yang memulai segala yang baik di tengah-tengah kami. Engkau akan meneruskannya. Karena Tuhan, Engkau Tuhan Allah yang konsisten. Kalau Engkau sudah menolong kami ketika kami menghadapi tantangan-tantangan dalam kehidupan, termasuk dalam pelayanan, kami percaya Tuhan yang sama akan terus menyertai kami sampai pada hari Kristus Yesus, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali ke dunia ini. Kami mau percayakan seluruh hidup kami. Mari Tuhan pakai setiap kami, supaya melalui hidup kami terpancar terang dunia. Terang Tuhan kepada dunia. Supaya melalui hidup kami banyak yang akhirnya mengenal Tuhan dan diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Pakai setiap kami, ialah melalui hidup kami juga Engkau dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan seluruh kehidupan kami. Kami juga berdoa saat ini untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang menjaga dan melindungi, jauhkan segala mara bahaya. Terlebih di tengah pandemi COVID-19 ini, kami berdoa Tuhan supaya Tuhan menolong bangsa ini bisa terbebas, terlepas dari pandemi COVID-19. Supaya corona segera berakhir. Kami berdoa untuk setiap tenaga ahli yang terus berupaya menciptakan antivirus ataupun obat-obatan. Tuhan yang menolong mereka dengan hikmat Tuhan. Kami percaya semua akan berakhir dan kami kembali normal. Kami berdoa untuk setiap dokter, para medis yang merawat pasien COVID-19 khususnya. Tuhan beri kekuatan, Tuhan berikan perlindungan mereka semuanya. Demikian juga berdoa untuk pasien, untuk setiap yang terpapar, yang harus isolasi mandiri ataupun isolasi di rumah sakit. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, menguatkan mereka. Justru di saat mereka mungkin mengalami keputusasaan, biarlah Engkau hadir melawat setiap mereka. Dan keselamatan, bukan hanya kesembuhan, tapi keselamatan dari Tuhan boleh sampai kepada mereka juga. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami serahkan semuanya ke dalam pertolongan Tuhan. Berkati Bapak Presiden Joko Widodo dan seluruh Kabinet Indonesia Maju. Berdoa seluruh parlemen, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, semua dilindungi Tuhan. Kami percayakan pemerintahan negeri ini dalam pertolongan Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk seluruh wilayah khususnya Jawa Bali yang diberlakukan PPKM darurat. Tuhan, biarlah melalui keputusan pemerintah ini penyebaran COVID-19 bisa berkurang, bahkan keadaan bisa semakin baik, normal kembali. Banyak yang sembuh, banyak yang dipulihkan, bahkan pandemi segera berakhir. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, biarlah segala pujian dan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah rahmat dan kasih Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan, menyertai kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus di dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.